saya akan menjelaskan paparan terkait dengan apa sih Spada Dikti, seperti yang ditanyakan dengan Mbak Dita ya. Apa sih Spada Dikti ini? Saya izin untuk share screen. Oke, tunggu sebentar. Ya, saya akan menjelaskan apa sih Wapnas Spada Dikti. Nah, nanti saya paparkan mulai dari apa Wapnas Spada Dikti, kemudian keunggulan Wapnas Spada Dikti, kemudian ada contoh penggunaan Wapnas yang sama ini yang sudah digunakan di LMS Spada Dikti, kemudian terkait dengan akses Wapnas Spada Dikti dan fungsionalitasnya ya Bapak dan Ibu ya. Nah, sebenarnya Wapnas Spada Dikti dikembangkan oleh sumber daya Indonesia ya dari kita sendiri, produk dalam negeri ini, jadi bukan dari asing ya Bapak dan Ibu yang mungkin sudah pernah menggunakan LMS yang lain gitu. Ini benar-benar dari kita sendiri, dari produk lokal, produk nasional. Nah, Wapnas Spada Dikti dikembangkan mulai 2020, kemudian berkembang, mulai digunakan di tahun 2021. Nah, saat ini penggunaannya sampai di kampus mengajar, kemudian nanti ada kos dengan pusteka ya, dengan terkait dengan kekerasan seksual, nanti penggunaannya di Spada Dikti, harapannya nanti kami bisa menjangkau dengan pengguna sebanyak 8 juta user. Jadi mohon doanya dan dukungannya kepada Bapak Ibu nanti ke depannya, semoga pengguna Spada Dikti bisa berkembang. Jadi kami sangat mengharapkan kontribusinya ke depannya. Jadi LMS ini seperti apa? LMS ini berkaitan dengan dukungan kepada proses pembelajaran Bapak dan Ibu. Jadi apa saja yang akan difasilitasi di Spada Dikti terkait dengan model pembelajaran bauran, terkait konseptual, eksperimental, sinkron dan asinkron, kemudian jaringan dan luring, soft skill dan hard skill, dan interaksi dan lain-lain akan difasilitasi oleh Wapnas Spada Dikti. Nah, di sini sangat banyak sekali yang diharapkan di Spada Dikti nantinya. Nah, keunggulan di Spada Dikti ini adalah pertama user friendly, sangat-sangat minimalis, futuristik, kemudian scalable dan dapat digunakan oleh berjuta-juta user ya. Kalau kemarin kami dicoba sampai di 800.000, itu kami tidak ada kendala. Nanti kami akan mencoba untuk dengan 8 juta dengan cost PPKS nantinya terkait dengan kekerasan seksual nanti. Nah, kemudian kami akan sangat kompatibel untuk mendukung integrasi dengan video conference, Google Meet, Microsoft Teams, LaTeX dan YouTube dan lain-lain, itu sangat mendukung ya terkait dengan penggunaan Spada Dikti. Kemudian seamless nanti seperti yang disampaikan dengan Mbak Dita, login ke Spada Dikti itu melalui dengan akun MBKE, kemudian ada tombol ya, di situ ada tombol login Spada. Nanti otomatis Bapak dan Ibu bisa masuk ke Spada Dikti. Apabila belum bisa, nanti bisa fasilitasi langsung untuk login langsung ke Spada Dikti. Kemudian karena ini dibangun atau dikembangkan oleh kita sendiri ya, jadi sangat-sangat customizable, mau ke pengembangan seperti apa, kami sudah memberikan dukungan terkait fasilitasi dengan LMS Spada Dikti dengan virtual lab. Jadi kita bisa menggunakan LMS Spada Dikti dengan virtual lab dan virtual 360, itu juga bisa support. Kemudian ada beberapa unique feature. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ada kelas paralel, virtual lab, modul, dan modul itu sangat terbatas ya. Ibu mau membuat dengan modul sekitar, misalnya kan standarnya kan 16 modul untuk proses pembelajarannya. Atau mau buat sekitar 5 modul, ataupun sebanyak mungkin misalnya 25 modul juga bisa di LMS Spada Dikti.
Nah, saya langsung saja ini dari 2021 pengguna Spadakti mulai dari kampus mengajar, ke BMDN, survei kampus Merdeka, survei kebinekaan di 2021, kuis nasional, seleksi dosen MBK dan ISMA itu juga digunakan di tahun ini. Kemudian ini seperti ekosistemnya yang digunakan di selama ini. Jadi ada single sign out, nanti ada AMS ini yang digunakan di akun MBKM ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian nanti ada laporan ke comment center, dia akan selalu terpantau selalu aktivitas Bapak dan Ibu, proses pembelajaran dengan mahasiswa itu akan terpantau selalu, nah akan terkirim secara sistem ke comment center-nya gitu. Nah, kami juga pengembangan juga di laptop dan tablet di tahun kemarin, jadi untuk dikembangkan di universitas terbuka seperti itu. Kemudian saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini seperti ini. Jadi apa aja fitur yang ada di Spadakti? Ini ada proses pembelajaran bauran, kelas paralel, integrasi video conference, penugasan, ujian, forum, logbook, dengan penilaian rubrik dan portfolio, smart present juga tersedia ya Bapak dan Ibu, dan gradebook dan survei. Ini juga tersedia di Spadakti. Dan itu bisa langsung penggunaannya di Babnas Spadakti. Nah, terkait untuk integrasinya seperti apa? Nanti ada integrasi single sign on, kemudian yang dari akun MBKM, integrasi web conference, kemudian ini juga bisa digunakan untuk sebagai interaksi kepada mahasiswa. Nah, sampai kepada ada penugasan. Nanti saya akan menjelaskan terkait dengan penugasan, ada penilaian poin atau berbasis rubrik juga bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu dalam pendampingan ke mahasiswa di lapangannya nanti ya, Bapak dan Ibu. Nah, terkait untuk proses komunikasi itu juga bisa digunakan dengan messaging atau dengan forum diskusi itu juga bisa. Bisa Ibu, Bapak, dan Ibu sesuaikan kebutuhannya. Mungkin akan lebih cepat, akan lebih biasanya kita akan lebih fokus di penggunaan. Jadi saya izin untuk tutup share screen-nya. Pengantarnya seperti ini. Saya coba izin share screen terkait Spadakti. Bapak Ibu, kalau misalnya saya terlalu cepat, bisa komen ya nanti. Ya saya juga mengetahui, terlalu cepat cara pemaparan saya sendiri. Nah, saya coba fokus di ini dulu. Nah, semoga tertampil Bapak dan Ibu ya di sini. Semoga semua koneksi tidak ada kendala. Jadi karena kita berada di asinkron itu kita sering berhubungan dengan koneksi. Nah, apakah kendala ini error dari Spadakti? Belum tentu juga ya Bapak dan Ibu. Bisa dicek dahulu apakah koneksi lancar, terus kemudian apakah ini tidak ada kendala dengan perangkatnya, seperti itu. Itu mohon diperhatikan kembali terkait perangkatnya. Nah, saya coba ke tampilan awal. Jadi kalau Bapak dan Ibu, tampilan awal akan berada di akun MBKM. Saya coba langsung ke Spadakti. Nah, di sini tampilan Spadakti seperti ini. Sedang proses. Kalau Bapak dan Ibu langsung akses langsung ke Spadakti akan tampilan seperti ini. Jadi di sini ada halaman landing page ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa login di sini. Nah, di sini kalau karena ini ada tampilan umum, jadi di sini ada belum punya akun, Bapak dan Ibu bisa melakukan pendaftaran sebagai student atau lecturer di sini. Ini ada tampilan awal karena saya sudah tersimpan untuk penggunaan registrasi. Jadi saya coba sign in untuk menjadi lecturer. Sebentar. Nah, di sini ada tampilan awal di Spadakti. Kalau apabila Bapak dan Ibu melakukan login-nya di akun MBKM, itu nanti setelah melakukan
tekan klik di tombol login Spada, Bapak dan Ibu akan terdirect ya ke sini halaman Spada Dikti. Ini ada tampilan awalnya, di sini ada video conference, di sini kemudian ada to-do list, agenda, di sini ada daily activity untuk kemudiannya. Ini ada course. Nah, tampilan sebelah kiri itu ada homepage, my course, icon, assignment. Di sini ada presentnya juga pada Ibu. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu melakukan ada pergantian profil, bisa dilakukan di sini. Nah, di sini ada historis yang kita sudah dilakukan, terkait dengan course, apakah sudah dilakukan, ini bisa terekam semua aktivitasnya user atau pengguna di Spadeti akan terekam secara sistem. Aktivitasnya mulai dari course-nya atau login-nya itu akan terlihat. Nah, di sini selain untuk keluar sign out ada di sebelah tombol sebelah kanan kepada Ibu. Apabila ada pergantian, nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu berada di lecture, berarti kan loginnya dengan menggunakan email akun Spada DT yang sebagai lecture. Di sini ada kalender, kemudian ada message. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai mengirim pesan kepada mahasiswa secara langsung ya Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini juga bisa dibuat grup. Nah, grup apa saja grup yang mau dimasukkan, mahasiswanya siapa saja juga kami sudah juga siap fasilitasi terkait dengan komunikasi dengan mahasiswa. Nah, sangat mudah ya Bapak dan Ibu ya terkait hal ini ya. Nah, di sini ada contoh course. Kalau kita berada di top slide, ini ada panduan Spada Dikti. Kemudian kalau yang panduan Spada Dikti untuk mahasiswa, kemudian ada panduan untuk mahir menggunakan Spada Dikti. Ini adalah panduan untuk dosen dan misalnya untuk koordinator PT juga bisa menggunakan di sini. Itu bagaimana menggunakan Spada Dikti. Kalau hal ini adalah integrasi ya Bapak dan Ibu, integrasi dengan LMS lain seperti Moodle itu juga bisa integrasi dengan Spada Dikti. Nah, ini ada contoh course yang secara ini sudah sesuai dengan standar atau best practice-nya pembuatan course-nya, ini juga bisa digunakan di sini. Ini contohnya Bapak Ibu bisa melihat tampilannya seperti ini untuk LMS Spada Dikti. Nah, saya coba bagaimana mulai dari masuk ke course. Coba course. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya KM4 itu akan muncul di My Course ya Bapak dan Ibu ya. Di sini akan muncul. Kemudian misalnya saya akan coba ke course saya. Jadi ini ada course tutorial saya. Nah, ini adalah tampilan awal kepada dalam course. Nah, di sini saya sudah membuat course yang untuk uji coba di kegiatan ini. Nah, selanjutnya lakukan tombol edit mode ya Bapak dan Ibu ya untuk melakukan aktivitas sebagai akun lecture. Ini ada tampilan modul, kemudian isi modul berada di navigasi sebelah tengah, kemudian navigasi sebelah kanan adalah course setting Bapak dan Ibu. Ini ada course token supaya mahasiswa bisa masuk ke dalam course dengan menggunakan token. Kemudian ada pembuatan student group jika bisa, jadi seperti jumlah kelasnya nanti bisa dibagi. Kemudian ini data course, ini fungsinya untuk mengimport course. Kemudian ada completion report, ini adalah aktivitas mahasiswa yang sudah melakukan modul ataupun ujian ataupun exam ya Bapak dan Ibu ya, ini juga terekam di sini. Jadi kalau misalnya diklik nih terlihat sangat jelas sekali aktivitas ini. Oh, student pertama dia tidak melakukan aktivitas, kedua tidak. Oh, ada beberapa konten yang belum dikerjakan atau tugasnya belum diselesaikan. Ini juga bisa membantu Bapak dan Ibu dalam hal pendampingan kepada mahasiswa di lapangannya. Gitu. Ini, jadi pemantauannya seperti ini. Kemudian saya kembali ke awal.
Nah, Bapak dan Ibu bisa memberikan juga course announcement ya Bapak dan Ibu. Di sini juga bisa dibuat seperti apa untuk memberikan pengumuman kepada mahasiswa kelasnya Bapak dan Ibu di sini. Kalau misalnya di sini ada tugas maksudnya di kampus mengajar ya, ini bisa membuat announcement gitu seperti ini. Di tanggal berapa misalnya tugas di pengerjaan tugas sampai tanggal berapa gitu bisa dicantumkan seperti ini. Juga sangat membantu ya komunikasinya. Karena tugas ini yang salah satunya setelah selesai dibuat itu adalah memberikan komunikasi selanjutnya bagaimana menginformasikan kepada mahasiswa termasuk feedback-nya ya dengan mahasiswa nantinya apakah bisa mengirimkan tugas ataupun bisa berinteraksi ataupun ada revisi terkait tugasnya itu juga difasilitasi di Spada Dikti juga. Ini sangat membantu ya Bapak dan Ibu ya. Ya, ini saya buat ada modul 2. Di sini ada contoh model learning ya. Di sini saya juga buat pengantar, Bapak Ibu bisa menambahkan apabila memberikan pengantar kepada mahasiswanya. Dan ada modul learning, model learning-nya ini bisa menyisipkan file PDF, PPT, file doc, ataupun file Excel juga bisa di-upload di dalam sini. Jadi cukup menekan tombol di bawah ini. Jadi ada 5 tombol ya Bapak dan Ibu. Di sini ada teks, ada file, ada video, ada audio, dan ada video conference yang akan terintegrasi dengan kayak seperti layanan Zoom ataupun layanan dengan Google Meet juga terfasilitasi. Jadi kalau misalnya diklik seperti ini, jadi di sini ada 5 media untuk video conference yang bisa dilakukan. Oke, saya coba untuk bikin assignment ya Bapak dan Ibu ya. Kita lanjut ke assignment, bagaimana kita sebagai dosen itu memeriksa tugas terkait yang dikerjakan oleh mahasiswa. Kita coba tugasnya ini adalah, kita coba uji coba ya Bapak dan Ibu ya. Tugas pertama, coba saya atur waktu ini sampai ke hari esok. Ini bisa sampai 2 hari, bisa dilakukan. Nah, ini juga misalnya ada kelasnya, nanti bisa diatur kelasnya. Kelasnya misalnya nanti ada satu course itu ada 4 kelas, bisa dibagi. Gitu, seperti itu. Saya coba di poin, kalau rubrik itu nanti lebih kepada penskalaan sesuai dengan karakter nilai. Jadi misalnya nilai terkait kerapian atau terkait dengan tata bahasa itu bisa dibuat di rubrik ya. Kalau secara poin secara keseluruhan nilainya. Kalau misalnya untuk weighted ini sesuai dengan skala, jadi kalau langsung otomatis tidak menggunakan dengan kategori atau perskalaan gitu seperti itu. Kemudian ini saya coba ke teks. Dan di sini ada perintah allow overdue submission. Jadi mahasiswa itu dapat mengirimkan tugas itu apabila melewati dari periode waktu tugas ya Bapak dan Ibu ya. Ini juga bisa diaktifkan. Nah, kemudian kebutuhan pengerjaan karena harus upload, jadi Bapak Ibu tinggal melakukan upload terkait filenya tersebut yang misalnya pengerjaan ini tidak harus wajib mengirimkan dengan bentuk file. Ini bisa dilakukan. Kita memberikan kontennya. Ini untuk pengerjaannya bisa melakukan dengan upload.
Ini saya udah selesai semuanya, ada pengantarnya, konten body untuk tugasnya, kemudian kode waktunya, terkait assessment metodenya, penilaiannya berdasarkan poin. Saya periksa semuanya, oke, tinggal gitu. Nah, di sini akan tertampil seperti ini, Bapak Ibu. Ada mini task user A dengan terkait dengan tugas ya, soal ya. Nah, di sini akan tertampil seperti ini. Nah, saya izin untuk menutup sebagai untuk share screen-nya. Saya akan coba share screen sebagai mahasiswa ya, Bapak Ibu. Saya coba share screen. Sebentar. Oke, di sini saya sebagai mahasiswa, Bapak dan Ibu. Ini contohnya kalau di kampus mengada di sekarang ini, kemudian saya coba course-nya saya ya. Saya coba masuk ke... Nah, ini tampilan sebagai mahasiswa, Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya ini saya uji coba sih, jadi saya demonya ada gradebook ya Bapak Ibu. Jadi gradebook ini adalah ada nilai akhir. Nah, ini juga akan tertampil di akun mahasiswa ya. Kalau terkait dengan kampus mengajar sih tidak perlu tampilkan. Kemudian di sini saya masuk ke penugasan. Di sini saya masuk ke modul 2 ya. Nah, mahasiswa itu dapat mengikuti course-nya, itu ada misalnya ada teh akan tertampil seperti ini, kemudian ada contoh modulnya, ini juga bisa di-download ya Bapak dan Ibu ya. Nanti kalau misalnya materi literasi terkait dengan KM4, nanti juga akan seperti ini tampilannya. Bisa langsung di-download oleh mahasiswanya. Di sini ada tugas, jadi mahasiswa mengikuti petunjuk pengerjaan, selamat mengerjakan di sini. Nah, di sini ada materi yang bisa dinilai oleh mahasiswa, kemudian bisa melakukan pengerjaan. Nah, karena tadi saya melakukan tombol perintah file upload, ya, misalnya saya sudah mengirim tugas bagi mahasiswa ini ya, Bapak dan Ibu ya. Pertama, jadi fungsinya ini adalah untuk salam pada dosen pembimbing lapangannya. Nah, karena saya coba save, nah ini ada tombol merah Bapak dan Ibu ya, jadi mahasiswa tidak dapat mengirimkan tugas karena wajib untuk mengirimkan filenya gitu Bapak dan Ibu. Jadi saya coba file, otomatis mahasiswa itu tidak bisa mengirimkan tugas karena diwajibkan untuk mengupload file. Coba mengupload file. Oke, nah kita akan save. Nah, di sini mahasiswa itu sudah mengerjakan, Bapak dan Ibu. Nah, dan mengerjakan, tetapi dia tidak melakukan submit. Apakah mahasiswa itu sudah selesai pengerjaan? Ini sebenarnya sudah, Bapak dan Ibu ya. Cuman dia tidak melakukan submit. Nah, kenapa? Biasanya mahasiswa itu akan melakukan revisi terkait tugasnya, Bapak dan Ibu. Nah, untuk melakukan revisinya bisa melakukan tombol edit. Nah, di sini bisa melakukan edit. Nah, apabila sudah selesai, silakan save. Di sini, mahasiswa apabila sudah melakukan revisi, kalau sudah selesai, silakan mahasiswa itu melakukan penyelesaian tugasnya dan dengan menekan tombol submit ya Bapak dan Ibu ya. Gitu. Jadi setelah menekan tombol submit, mahasiswa sudah selesai mengerjakan. Nah, kalau posisi masih belum melakukan tombol submit, otomatis mahasiswa masih belum bisa ngirim, masih ada lakukan revisi Bapak dan Ibu.
Jadi kalau di tampilan dosen itu nanti akan terlihat tidak ada tampilan terkait tugasnya. Kita coba untuk share screen terkait dengan akun sebagai dosen ya Bapak Ibu. Nah, tunggu sebentar Bapak Ibu ya untuk bisa tertampil. Nah, di sini adalah course sebagai akun dosen Bapak Ibu. Nah, saya ingin memeriksa tugasnya mahasiswa. Nah, Bapak dan Ibu bisa melakukan research di sini. Nah, di sini Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita melihat penilaian dari mahasiswanya itu ada di sini. Di sini ada 3 mahasiswa yang mengikuti course ini ya. Kalau di SK4 mungkin setiap dosen pembimbing lapangan akan melihat mahasiswanya yang dibimbing itu berada di sebelah kiri. Nah, untuk melihat hasil itu silakan tekan di mahasiswa yang bersangkutan. Nah, tetapi di sini ada apa ya, statusnya ada warna merah, kemudian ada warna kuning gitu. Nah, seharusnya warna hijau Bapak dan Ibu. Nah, kalau misalnya warnanya hijau sudah tertampil ya, kita bisa memeriksa tugasnya. Karena ini belum bisa tertampil karena yang kalau misalnya mahasiswa pertama ini dengan status merah itu answar itu berarti mahasiswa belum bisa belum mengerjakan gitu Bapak dan Ibu. Dan ini kalau warna kuning mahasiswa sudah mengerjakan tetapi masih tersimpan di dalam draft dan bisa melakukan revisi gitu. Nah, karena ini belum mengerjakan ya Bapak dan Ibu belum bisa memberikan memeriksa gitu. Nah, saya coba untuk melakukan tombol ini tombol untuk mengirim ya. Jadi tadi ada tombol submit. Jadi untuk tombol submit ini harus dilakukan oleh mahasiswa apabila selesai. Nah, saya coba kirim dari mahasiswa. Nah, ini masih kuning. Saya sudah melakukan, mahasiswa itu sudah mengirim tugasnya. Nah, ini saya coba refresh dulu ya Bapak dan Ibu ya. Apakah statusnya berubah? Tunggu sebentar. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi, ini statusnya sudah warna hijau Bapak dan Ibu. Ini akan terlihat tugas mahasiswanya. Jadi di sini saya sebagai helpdesk pada dikti untuk mahasiswanya, dan ada kode, jam kapan dan tanggal berapa mahasiswa itu mengerjakan itu akan terlihat di sini. Ya, saya sudah mengirimkan tugas. Nah, di sini terlihat tugas-tugasnya. Nah, di sini ini ada contoh jawabannya bisa terlihat Bapak dan Ibu. Nah, apabila ada kesalahan, nah, Bapak dan Ibu, wah ini ada kekurangan nih mahasiswanya, Bapak dan Ibu bisa melakukan tombol revisi, biar ada melakukan untuk editing atau penggantian terkait tugasnya itu juga bisa dilakukan. Itu Bapak dan Ibu. Jadi untuk nilainya bisa dicantumkan sini kalau misalnya nanti terkait tugas ada nilainya bisa cantumkan misalnya nilainya ada 90. Itu juga bisa. Tinggal nanti save result itu bisa disimpan. Nah, di sini ada kolom komen dan feedback Bapak Ibu. Jadi ini bisa menggunakan ini sebagai interaksi Bapak. Telah mengerjakan ya. Nah, ini ada satu interaksi. Jadi kalau misalnya tampilan sebagai mahasiswa, saya share screen untuk menampilkan sebagai akun mahasiswanya. Saya coba refresh dulu. Nah, saya ada feedback Bapak Ibu, ini bisa buat disampaikan. Ini dari sebagai lecture ya Bapak dan Ibu ya. Jadi saya sebagai dosen satu cara untuk interaksi. Nah,
karena ini nilainya belum terkirim, saya coba kirim untuk bisa keluar untuk sebagai nilainya. Saya coba refresh dari akun mahasiswanya. Nah, seperti ini udah selesai, udah terkirim, nilai sebagai mahasiswa juga terkirim. Oke, mungkin untuk terkait dengan tugas assignment sudah selesai. Terkait dengan ini, message juga udah bisa digunakan Bapak dan Ibu untuk interaksinya. Selain ada feedback, kemudian ada message terkait yang lain, mungkin Bapak dan Ibu bisa menggunakan saya izin servis sebagai dosen ya Bapak dan Ibu. Saya izin sebagai dosen. Oke, ini sebagai dosen, saya coba masuk kembali yang tadi. Ini sebagai dosen, Bapak Ibu, jadi di sini udah muncul course-nya, kemudian ada tugas untuk melihat hasilnya, sudah tersimpan, nilainya sudah keluar, nilai 90. Di sini ada tugas yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa, sudah tertampil, bisa Bapak Ibu cek, kemudian bisa melakukan download. Apabila Bapak dan Ibu mengalami kendala terkait download, itu kemungkinan ada kendala di pop-up ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau misalnya pop-up-nya belum berjalan, otomatis download tidak bisa melihat nilainya, dia bisa melakukan download-nya juga bisa. Jadi untuk mengaktifkan pop-up-nya, Bapak dan Ibu bisa melakukan tombol yang ada di tombol di atas, ada di depan URL, ini ada tombol gembok ya Bapak dan Ibu ya, nanti ada di sini ada pop-up yang perlu diaktifkan untuk bisa menjalankan fitur download-nya ini. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa sampaikan, nanti saya coba untuk membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk bagaimana penggunaan Spada Dikti. Selain itu juga Bapak dan Ibu jangan lupa untuk misalnya nanti ada kendala, Bapak dan Ibu bisa melakukan interaksi dengan saya atau dengan tim kami dengan helpdesk Spada Dikti dengan menekan tombol fitur chat di sebelah sini. Di sini ada fitur, nanti Bapak dan Ibu bisa menyampaikan kendala di kolomnya di fitur ini untuk bisa menyampaikan. Akan kami segera untuk proses bagaimana menanggapi atau mendampingi menyelesaikan solusi terkait penggunaan Spada Dikti kepada Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Mas Fauzan. Baik, terima kasih Pak Hendar atas penyampaian materi Spada Diktinya. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk dosen pembimbing lapangan dan koordinator PT ke depannya.